Syukran Ustaz Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup mikrofonnya Pak ya? Kedengaran ya Pak ya? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para guru, para asatiz, para alim ulama yang kami cintai karena Allah, para takmir masjid, pengurus masjid, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, semoga menjadi bagian orang yang mendapat naungan di akhirat kelak. Hanya 7 orang mendapat naungan kata Rasul, dan diantaranya adalah wa rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, dan orang-orang yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Yang kami muliakan juga para bapak, ibu, ayah, bunda, adik-adik kita. Insyaallah mudah-mudahan generasi mereka jauh lebih baik daripada kita ya Pak. Mudah-mudahan, kita berharap. Saya setiap melihat anak-anak ini hari ini, kalau kita lihat yang banyak, saya karena banyak di berita-berita atau di sosial media kita baca, itu kadang-kadang kita pesimis Pak. Ini kok kenapa yang viral itu yang rusak-rusak saja. Tapi ketika kita lihat anak-anak muda kita, adik-adik kita, anak-anak kecil, ponakan kita itu datang ke masjid, sholat, memulai dengan adab, mengembalikan semuanya pada Quran, itu kita kembali optimis. Kembali optimis. Jadi setiap kali saya melihat bertemu anak-anak kecil di masjid, wah itu optimis itu muncul. Karena itu ketika anak-anak kecil di masjid ribut-ribut sedikit ya biarin aja. Memang mereka anak-anak namanya. Karena kalau mereka nggak ke masjid, kemana mereka? Sedih gitu. Jadi kalau melihat anak-anak di masjid itu, ya kita bisa optimis ke depannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bersama mengkaji satu hal yang penting kita kaji, yaitu temanya tentang musibah. Tema tentang musibah ini setiap kita pasti mendapatkan musibah, pasti itu. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan musibah. Setiap orang pasti mendapatkan musibah. Dan itu tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa memilih untuk dapat musibah atau tidak dapat musibah. Namun yang kita bisa pilih atau kita bisa tidak pilih adalah bagaimana cara kita menyikapi musibah itu. Karena kalau setiap orang mendapatkan musibah, saya kena musibah, bapak-bapak di sini semua kena, ibu-ibu semua kena, adik-adik juga nanti ke depannya ketika sudah usia mukallaf, usia yang dibebani dengan syariat juga akan melewati fase yang sama, fase musibah. Karena memang seperti itu manusia diciptakan. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan setiap individu, setiap orang itu. Allah mengatakan khalaqnal insan. Sungguh kami ciptakan setiap individu. Allah enggak mengatakan annas, tapi semua. Allah tidak katakan semua manusia, tapi setiap individu itu. Allah tunjuk satu orang, si fulan. Itu Allah ciptakan fi kabad. Kabad itu kata ulama artinya adalah masyaqqah. Sungguh kami ciptakan setiap manusia itu dalam keadaan kesulitan. Kenapa? Karena memang tubuh kita ini Allah ciptakan dan didesain untuk menghadapi kesulitan, Pak. Memang seperti itu, Pak. Tubuh kita itu didesain untuk menghadapi kesulitan. Kita muslim, kata Islam itu artinya berserah diri. Menariknya dari kata yang sama, salimah, ada kata sulam namanya dalam bahasa Arab. Sulam itu artinya tangga, Pak. Dan memang kita latar kabunna tabaqan an tabaq. Sungguh engkau Muhammad, kata Allah, pasti akan menapaki tabak baru tabak. Setapak baru setapak, satu level baru naik level. Dan hidup kita itu memang dihadapi dengan masalah. Itu pasti. Justru hidup yang gak ada masalah itu adalah masalah sendiri, Pak. Hari ini berapa banyak anak-anak muda, berapa banyak orang-orang yang kelihatan secara dunia sukses, merasa hidupnya tidak punya masalah, akhirnya hidupnya hidup yang membosankan. Jadi justru karena adanya masalah itulah kita bisa memperbaiki diri. Karena ada masalah itulah berapa banyak di antara kita yang hidupnya nyaman-nyaman saja nggak pernah ke masjid. Sekalinya dihantam oleh masalah langsung ke masjid, Pak. 5 kali sehari semalam. Itu masalah yang baik, Pak. Apapun masalahnya itu masalah yang baik. Dulu saya tinggal di Jakarta dekat rumah saya. Saya rutin sholat ke masjid, berarti kan udah kenal lah dengan isi masjid siapa-siapa saja. Karena masjid kampung, udah tahu lah isinya, pasti itu-itu aja orangnya. Satu ketika habis sholat zuhur, saya dapati ada wajah yang saya tidak pernah lihat sebelumnya. Setelah sholat, kebetulan papasan, ngobrol dengan orang itu, ternyata berasal dari kampung yang sama dengan saya. Ngobrol lah kita. Saya tanya, Pak, tinggal di sini, Pak? Enggak, saya dagang di depan.
Oh, dagang di depan, ada sekolah di depan, beliau dagang. Saya tanya lagi, udah lama Pak dagang, apa baru? Udah lama Pak. Terus kenapa baru kelihatan ke masjid sekarang Pak? Wah, cerita lah, beliau cerita panjang. Beliau katakan ada masalah di keluarga sampai akhirnya perceraian dan lain sebagainya. Tapi dengan masalah itu dia mengatakan memang nggak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Dia datang ke masjid. Berapa banyak keburukan datang kepada kita, maka keburukan yang datang kepada kita itu menjadi kebaikan. Manusia semuanya melihat itu keburukan, tapi enggak, di sisi Allah ada kebaikan di situ. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan, bukan setelah. Kalau kita terjemahkan dengan setelah kesulitan ada kemudahan, ya pasti Pak. Yang namanya kelawan kesulitan ya kemudahan. Kesulitan habis pasti kemudahan. Allah tidak mengatakan setelah, Allah mengatakan bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Selalu ada kemudahan. Nah, musibah pasti datang menimpa kita semua. Dan tadi adik kita membacakan dengan indah itu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 153 sampai 157, dan sudah ditangkap sebenarnya kalau kita mengkaji poin musibah di surat Al-Baqarah. Di antara yang membahas itu adalah 3 ayat ini, 155 sampai 157. Nah, kita akan bertolak dari 3 ayat ini. Ketika Allah berbicara kepada kita, Allah pilihkan bahasa terbaik, bahasa Arab, dan Allah pilihkan kosakata terbaik dalam bahasa Arab. Karena pakar bahasa mengatakan, ada ahli ilmu bahasa Arab mengatakan, di Quran itu tidak sampai 30% kosakata bahasa Arab digunakan. Jadi ada 70% lebih kosakata bahasa Arab nggak dipakai sama Quran. Jadi Al-Quran milih kalimat tertentu yang terbaik ditaruh di sini. Dan ulama mengatakan tidak ada kalimat yang lebih sempurna kecuali kalimat ini yang ada di Quran. Udah pas, sudah itu pilihannya. Artinya kalau kita lihat, kita perlu cek lagi sebenarnya yang Allah maksudkan apa. Kita perlu lihat lagi kenapa Allah milih kata yang ini, kenapa Allah pilih kalimatnya susunannya seperti ini, kenapa Allah bentuk ada kalimat, Allah sebutkan 2 kali inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, sebut 2 kali dan seterusnya. Nah, kita perlu melihat itu, dan ulama dari 1400 tahun yang lalu sampai hari ini kitab tafsir nggak pernah berhenti ditulis Pak. Dari zamannya Ibnu Abbas terjemahanul Quran sampai detik ini kitab tafsir tidak berhenti ditulis. 1400 tahun tidak pernah ada kitab tafsir berhenti ditulis setiap generasi, selalu ada. Selalu ada kitab tafsir itu. Dan kitab tafsir itu nggak mengulang kitab sebelumnya. Dia tidak mengulang-ulang kitab sebelumnya, tapi dia membuat Al-Quran itu menjadi semakin kaya. Hari ini mulai ada satu cabang ilmu tentang ilmu Quran itu, i'jaz ilmi namanya. Al-Quran yang punya kemukjizatan. Mukjizat itu artinya, mukjizat itu kalau kita mengartikan keajaiban ya. Sebenarnya arti mukjizat bukan keajaiban. Ajuzah itu lemah Pak. Ajuzah itu secara bahasa artinya orang yang bertekuk lutut, itu ajuzah. Orang Arab menyebutkan kata ajuz untuk orang-orang yang sudah tua, ajuz. Kalau a'jaz yu'jiz berarti membuat orang lain bertekuk lutut. Quran itu punya kemampuan untuk membuat siapapun yang melawan Quran pasti bertekuk lutut depan Quran. Itu mu'jiz namanya. Nah, ada i'jazul ilmi, kemampuan Quran membuat orang bertekuk lutut. Kalau dulu orang membahasnya dari sisi syariatnya, dari sisi nilai-nilainya, dari sisi bahasanya, dari sisi adabnya, sastranya dan lain sebagainya. Sekarang belakangan ilmu berkembang, ada namanya i'jaz ilmi. Al-Quran itu mampu menaklukkan seseorang, membuat orang bertekuk lutut berdasarkan sains. Ini ilmu baru lagi nih, berdasarkan sains. Beberapa dokter, profesor menulis tentang itu, dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Maka setiap apapun yang permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, pertama sekali memang perlu kita lihat Quran. Kita perlu lihat Quran, karena Allah berikan panduan untuk kita Quran ini. Kalau Bapak Ibu semuanya dari Surabaya, berangkat dari Surabaya yang paling dekat kota apa ya? Surabaya taruhlah ke Malang misalnya. Tapi nggak boleh lihat rambu jalan, nggak boleh lihat GPS, nggak boleh nanya-nanya orang. Itu sampai nggak ke Malang itu. Saya nggak yakin sampai ke Malang. Nggak boleh lihat rambu jalan, pokoknya jalan aja. Bisa jadi tuh masuk jalan tol nyasar udah kemana itu. Keluar-keluar nampaknya di Banyuwangi, nggak tahu di mana. Nah, itu kita baru perjalanan dari Surabaya ke Malang. Maka bayangkan hidup yang lama ini tanpa panduan. Maka Al-Quran Allah turunkan sebagai panduan. Dia bukan saja sebagai bacaan kita, bacaan sudah pasti, tapi bukan saja sebagai itu, tapi dia menjadi ruh dalam hidup kita. Apapun keadaan dalam hidup, maka Quran inspirasinya. Quran yang mengatur itu. Sampai Ibnu Abbas mengatakan kalimat yang luar biasa. Ibnu Abbas mengatakan, segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala sesuatu yang kita hadapi pasti ada jawabannya di Quran. Dan beliau kasih contoh, bahkan ketika tali unta saya hilang,
saya bisa dapatkan jawabannya dalam Quran. Gimana caranya itu? Bapak sendalnya hilang atau kunci motornya hilang, tapi dapat jawabannya di Quran. Karena cara kita membaca Quran dan cara Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma membaca Quran itu berbeda, Pak. Berbeda, Pak. Saya kalau mengkaji Quran dari ulama-ulama besar itu, cara mereka membaca ayat dengan cara kita membaca ayat beda, Pak. Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita pahami, kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau saja ya Allah kami minta pertolongan. Ibnu Qayyim menulis kitab namanya Madarijus Salikin. Itu syarah kitab Manazilus Sairin, dan kitab ini ada 3 jilid. Satu jilidnya itu 550 halaman. Berarti dikali 3 ada 1600 halaman kitab ini. Dan kitab ini hanya menjelaskan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cara ulama membaca Quran dengan cara kita beda, Pak. Karena itu Al-Quran itu semakin digali, semakin dalam kita menggali, semakin besar ilmu dalam Quran ini. Nah, kita kembali membahas musibah karena setiap orang mendapatkan itu. Tidak ada orang yang luput dari itu, dan Allah katakan itu di awal sekali. Allah katakan walana buluwannakum. Allah katakan gunakan kalimat taukid 2 kali. Lam itu lam taukid di awal, dan sungguh ada nun taukid lagi di tengah, walana buluwannakum, dan sungguh kami pasti akan menguji kalian. Ulama mengatakan setiap orang pasti kena ujian dari Allah. Tidak ada orang yang luput dari ujian itu. Ujiannya berbentuk apa? Minal khaufi wal ju', dari ketakutan dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan kekurangan harta dan kekurangan jiwa. Kekurangan khauf itu, hari ini khauf itu didefinisikan dengan banyak cara. Hari ini orang menyebut khauf itu stres. Kita nyebutnya kan takut kan, hari ini stres. Anak-anak psikologi menyebutnya overthinking. Ada lagi menyebut anxiety. Ada lagi macam-macam istilahnya, Pak. Ada lagi quarter life crisis, midlife crisis, macam-macam istilah. Itu ada banyak sekali tentang stres. Dan Allah mengatakan kita pasti diuji dengan salah satu dari itu, atau mungkin semuanya. Itu khauf itu. Yang masalahnya di luar biasa saja, saya terlihat rapi, bersih, uang cukup dan lain sebagainya, tapi ini bermasalah di dalam. Itu pasti Allah uji. Kemudian al-ju' berpindah dari rasa ke perut, Pak. Kelaparan. Dan itu macam-macam ujiannya, Pak. Ada orang duitnya cukup, tapi dia nggak boleh makan macam-macam, Pak. Duitnya bisa beli makanan apapun, tapi dia cuma boleh makan yang direbus-rebus saja. Ada orang yang beneran lapar, nggak punya uang. Ada orang yang punya uang bisa beli apapun, tapi terbatas. Cuman boleh beli. Itu ujian dari Allah juga. Ujian dari Allah juga. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Nah ini, Pak. Kekurangan harta juga ada definisinya macam-macam, Pak. Pertama memang kurang harta, udah jelas ini. Lagi bokek, kena pecat, kena PHK, gaji nggak cukup, besar pasak daripada tiang. Tapi kurang harta juga ada ujiannya, adalah berapapun harta yang didapat nggak pernah cukup. Saya udah punya motor, udah punya mobil, tapi mobil baru keluar buat saya, oh itu harus dibeli. Udah punya gadget baru keluar, itu harus dibeli lagi. Kurang terus, itu juga ujian, Pak. Itu juga ujian itu. Wal anfus, dan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu ya kematian orang yang kita cintai. Atau di bawah itu bukan kematian, artinya orang yang kita cintai jatuh sakit. Atau kitanya sendiri yang jatuh sakit. Itu bagian dari ujian juga. Wathamarat, dan buah-buahan. Musim paceklik, buah-buah tidak bagus, makanan tidak bagus, dan seterusnya. Dan semua ujian itu terjadi. Nah, ini perlu kita pahami. Semua ujian itu terjadi. Kalau kita tidak paham tentang ujian ini, maka akan ada dua kelompok orang yang ekstrim, dan itu muslimin, Pak. Orang ekstrim pertama, ekstrim kanan ini. Dia mengatakan semua ujian itu dari Allah. Jadi nggak ada urusan dengan dia berbuat kafir, berbuat maksiat, nggak. Semua itu dari Allah. Urusan Allah selesai, titik di sana aja. Nggak ada urusan. Nggak usah mikir macam-macam, udah. Atau dalam bahasa lainnya, oh semua ujian itu terbukti karena bencana alam saja. Alam bergeser dan sebagainya, udah selesai. Itu semuanya sistem kausalitas, sebab dan akibat saja. Udah selesai. Jadi setiap ujian yang terjadi itu nggak pernah punya hikmah. Di sisi lain ada ekstrim kiri, Pak. Ekstrim kiri ini orang siapapun yang kena ujian, salah satu dari yang kita sebutkan tadi, dia sebutkan tuh orang kena azab. Wah itu karena dia bikin maksiat. Oh ada gempa, bencana alam di sana. Oh itu kampung itu bikin maksiat. Dicarilah kesalahannya. Nah kalau kita tidak melihat pembahasan musibah ini dari perspektif yang benar, kita akan terjerumus dari salah satu dari dua kelompok ini. Bisa jadi ya udah musibah selesai urusan.
Jumlah yang mati itu hanya sekedar angka saja, 100 mati, 200 meninggal, 300 luka-luka, angka saja, kita nggak punya perasaan di situ. Di sisi lain, kita malah menghakimi orang sudah tertimpa musibah, orang sekitarnya malah menghakimi itu dosa. Bahkan sampai level paling rendah kita kadang melakukan itu, Pak. Anak kita lagi ngapain misalnya gitu, lagi main bola misalnya, terus jatuh, terus orang tuanya mengatakan, tuh, kamu nggak mendengar kata ayah, kamu nggak dengar kata ibu, Allah marah ke kamu. Anak jatuh, kita sebutkan itu Allah hukum. Itu anak, sholat saja dia nggak wajib, Pak. Masa mau Allah hukum dia? Anak itu sholat aja nggak wajib, Pak. Belum balik mereka itu. Tapi ketika dia jatuh, keluar dari mulut kita, Allah menghukum. Dari kecil anak berpikir bahwa Allah itu bukan Allah yang Rahman dan Rahim. Allah punya banyak nama, Pak. Ada Azizun Dzuntiqam, Maha Perkasa dan azabnya sangat pedih. Tapi ketika Allah perkenalkan namanya kepada kita, yang pertama kali Allah perkenalkan nama yang mana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita harus memperkenalkan anak kita dengan Allah yang Rahman dan Rahim terlebih dahulu sebelum yang lain-lainnya. Karena urutan Islam, urutan Quran seperti itu. Nah, kadang kita melakukan itu tanpa sadar. Orang kena musibah, kita katakan, oh itu karena dosanya, karena perbuatannya dan lain sebagainya. Nah, kita perlu lihat lagi, ketika Quran memilih kata musibah itu dengan kata musibah. Ini menarik. Ini perlu kita cermati lagi. Kata musibah, kalau kita ambil dari akar katanya, itu kalau kita sebutkan musibah hari ini apa contoh musibah? Bencana alam misalnya. Bencana alam, banjir, sakit, kecelakaan, dan lain sebagainya, semua itu tidak ada dalam makna musibah. Kata musibah dari kata asaba yusibu. Asaba yusibu itu artinya kalau orang memanah, asaba ramyu, panahnya itu mengenai tepat di titik paling tengah, itu asaba atau yusibu, atau panah itu musib. Pas di titik yang paling tengah, tepat sasaran. Kalau anak sekolah belajar, dia ada ujian, dia tulis jawaban ujiannya, dan betul semuanya, gurunya tulis shawabun, shawab, tepat jawabannya, sesuai dengan yang diminta. Itu musibah. Berasal dari kata asaba yusibu, yusibu artinya tepat sasaran. Dan kalau Allah ingin maksudkan musibah itu adalah bencana alam, ada kata-kata yang lain di dalam bahasa Arab. Ada karithah namanya misalnya, ada mushkilah, ada banyak kata dalam bahasa Arab menunjukkan permasalahan lah, bencana alam lah, sakit dan lain sebagainya. Allah akan pilih kata yang itu. Tapi kenapa Allah pilih kata musibah yang asal katanya asaba yusibu, tepat sasaran. Nah, kita perlu memahami kenapa Allah pilih kalimat ini. Allah pilih kalimat yang tepat sasaran. Dengan memahami ini secara benar, kita akan tahu bahwa maksud Allah memberikan kita musibah itu ya ini. Jadi musibah itu datang kepada seseorang, dan pertama sekali kita harus paham bahwa musibah itu tidak pernah meleset. Saya punya, di keluarga saya itu rata-rata bisnis, bisnis garmen, bisnis pakaian. Dan ketika COVID datang tahun 2020, kalau orang bisnis pakaian, Pak, panennya itu adalah Ramadan dan Idul Fitri ya, Pak ya. Pasti itu, Ramadan Idul Fitri itu panennya. Jadi teman-teman saya itu yang bisnis itu bilang, katakan, saya jualan bulan Ramadan, satu Ramadan itu bisa keuntungannya melebihi 11 bulan lainnya. Wah, ini kayak pahala aja, Pak. Pahala di bulan Ramadan melebihi 11 bulan lainnya. Dia bilang seperti itu. Dan pandemi COVID pas datang sebelum Ramadan. Dia bilang, kenapa ya pandemi nggak datangnya setelah Syawal aja? Nggak, musibah itu udah datang tepat sasaran, tepat pada waktunya. Dia pasti datang tepat pada waktunya. Tugas kita tidak mengeluhkan musibah itu. Karena Allah sudah siapkan itu, dan Allah gunakan kata musibah, dan ada tamar butah di belakang. Tamar butah itu diantara maknanya litajdid, artinya setiap hari akan ada musibah yang baru datang. Setiap tempo tertentu akan ada musibah yang baru datang, dan dia tidak akan pernah meleset waktunya, tidak akan pernah meleset ke orang yang mana, dan seterusnya. Itu pertama, dan ini memberikan sebuah pandangan kepada kita. Kalau kita kena musibah, kita akan punya cara melihat musibah dengan cara yang berbeda. Jadi pembahasan tentang wah kamu kena azab dan lain sebagainya itu nanti dulu kita bahas. Itu dari kata musibah. Dan ketika musibah itu datang, di ayat 155 ini Allah katakan Allah pasti uji kalian, dan ujinya itu musibah. Di ayat 156 baru Allah katakan alladzina idza asabathum musibah. Dua kali kata asabah, Pak. Asabathum, akar katanya sama dengan musibah, yang kedua musibah. Allah perkuat bahwa ini menimpa pasti tepat waktunya, tepat sasarannya, pada orang yang pas, pada momen yang pas, nggak peduli apapun, itu tepat sekali waktunya.
Allah sebutkan kata musibah setelahnya. Tapi untuk orang yang kena musibah itu, di akhir ayat 155 Allah katakan wabasyiris sabirin. Basyir itu fi'il amar, itu artinya perintah. Dan Allah katakan berilah kabar gembira as-sabirin, orang-orang yang sabar. Kata basyir itu kata perintah yang ditujukan kepada satu orang, bukan kepada banyak orang. Kalau kepada banyak orang, basyirus sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar, berarti kita juga kena perintah itu. Jadi Allah katakan wa basyiris sabirin, wahai Muhammad. Maka ketika satu orang, maka kalimat ini ditujukan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau kita Bapak Ibu semuanya, kita mau memberikan ucapan selamat, itu kita memberi ucapan selamat kepada orang yang kena musibah atau enggak? Apa kepada orang yang dapat untung, Pak? Enggak ada di antara kita itu orang kecelakaan, mobilnya nabrak, kita datang selamat ya Pak. Wah, marah Pak. Berakhir ukhuwah di sana, Pak. Kita datang kepada orang yang ketika karirnya naik, jabatannya naik, wah selamat ya Pak. Ketika bisnisnya maju, wah selamat ya Pak. Ketika berangkat haji, wah selamat ya Pak. Oh, ketika anaknya khatam Quran, wah selamat ya Pak. Kita berikan selamat untuk orang yang dapat keuntungan, untuk mendapatkan kebaikan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasul kita Nabi Muhammad SAW memberikan selamat kepada orang yang sabar? Maka tujuan pertama dari musibah itu, Pak. Tujuan pertama dari musibah itu adalah supaya kita menjadi orang sabar. Tujuan pertama dari musibah itu supaya kita menjadi orang sabar. Dan kalau kita lihat kata sabar dalam Quran, di ayat sebelum 155 ini Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha Allah mengatakan di ayat sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'al musallin atau ma'as sabirin. Allah sebutkan minta tolong dengan dua hal, Pak, sabar dan salat. Tapi di akhir Allah katakan Allah bersama orang yang sabar atau orang yang salat? Orang yang sabar saja, Pak. Sabar itu adalah sifat yang kalau dia masuk ke diri seseorang dan dia menjadi sabirin, orang yang sabar, Pak, dan dia mendapatkan pahala yang kita tidak pernah pikirkan, Pak. Kita buka balasan untuk orang yang sabar itu aneh-aneh kalimatnya, Pak. Kita merasa pahala itu kan pahala di dunia, pahala di akhirat dan lain sebagainya. Allah sebut innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar, Pak. Kalau ada di antara kita misalnya nih, ada orang ulama besar, dia datang ke Masjid Al-Irsyad. Dia katakan, Bapak itu nanti saya kasih hadiah umroh, Bapak ini kasih hadiah umroh, Bapak ini nanti haji furoda, Bapak ini kasih tunjuk satu-satu. Terus dia bilang, kalau Ustadz Lutfi nanti sama saya. Wah, beda sendiri tuh hadiahnya, Ustadz. Beda sendiri itu, bukan sekedar umroh hadiahnya itu. Nanti sama saya, kita ngobrol di belakang nanti. Itu beda. Untuk yang lain Allah kasih hadiah, tapi untuk yang sabar Allah kan innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang yang sabar. Di ayat ini Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguh Allah sempurnakan pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada hisab. Semua masalah musibah yang datang menimpa kita itu tujuannya satu, Pak. Allah ingin supaya kita keluar dari musibah itu sebagai orang yang sabar. Allah ingin ketika kita ditimpa musibah itu menjadi orang yang sabar. Itu tujuan utamanya, Pak. Karena sabar hanya bisa diraih dengan musibah. Kalau ketika dapat kebaikan, orang menyebutnya langsung syukur, Pak. Dan sabar itu juga maknanya bukan pasif, Pak. Maknanya bukan pasif. Kalau kita buka ke akar bahasa Arabnya kata sabara itu asalnya aslul quwwah, asal dari kekuatan. Justru orang yang sabar itu dia punya kekuatan, bukan orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya bukan orang sabar, Pak. Orang pasrah namanya. Dia kena musibah, ditimpa musibah, dan dia punya kemampuan untuk marah-marah. Dia punya kemampuan untuk komplain. Dia kemampuan untuk merutuk, untuk sumpah serapah dan lain sebagainya. Itu yang dia tahan. Di antara makna sabar juga al-habs, artinya menahan diri. Dia menahan itu untuk tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Nah, itu termasuk dalam kata sabar. Jadi sabar itu bukannya nggak ngapa-ngapain, sabar itu justru sumber kekuatan di sana. Sabar itu ada pada orang yang dia ditimpa musibah dan dia bisa melakukan hal yang seharusnya tidak diinginkan dia lakukan dengan semua kekuatannya, tapi dia bersabar untuk itu. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian Allah katakan, balik kepada makna musibah ini, itu makna secara bahasa.
Makna secara istilah, musibah itu ulama mengatakan musibah itu secara sederhana bisa diartikan segala hal yang kita tidak sukai. Ini hadis dari Ikrimah bahwa suatu malam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Rasul itu ada ini ya. Kalau di kita lampu, kalau orang dulu namanya mungkin perapian ya, atau apa ya namanya itu kalau di sini Pak, kayak lilin seperti itu ya. Dan lampu itu apinya padam. Dan Rasul mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Rasul ketika lampu itu padam, apinya padam, Rasul bilang innalillah. Maka sahabat bertanya, "Amusibatun hiya ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah ini musibah? Ini kan cuma sekedar lampu padam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, ya. Kullu ma adzal mu'min fahuwa musibah." Semua yang membuat mukmin itu tidak nyaman itu menjadi musibah. Dan kita perlu tahu bahwa tujuan dari musibah itu adalah Allah ingin membuat kita menjadi orang yang sabar. Dan dengan itulah Rasul datang kepada kita, wabasyiris sabirin. Allah perintahkan Rasul kita untuk memberi kabar gembira. Kapan Rasul memberikan kabar gembira, Pak? Rasul sudah meninggal, Pak. Di akhirat, Pak. Di akhirat Rasul mendatangi kita dan Rasul memberikan selamat untuk semua kesabaran yang kau lakukan selama di dunia kemarin. Dari sini kita melihat bahwa apapun musibah yang datang kepada kita, itu nggak ada namanya sial, Pak. Apes itu nggak ada dalam Islam. Muslimin itu melihat semua yang datang kepada dia sebagai sebuah renungan. Sebagai sebuah renungan, dan yang kita inginkan dari musibah, ketika musibah datang, kita menjadi orang yang sabar. Dan ketika Allah sebutkan kata sabirin, apa cirinya orang sabirin itu, orang yang sabar itu? Sabirin itu kata sifat, isim fa'il, Pak. Kalau yasbir orang yang sabar, berarti sabarnya itu suatu ketika. Misalnya saya katakan ana udarris, saya sedang mengajar. Tapi bisa jadi besok saya nggak ngajar lagi. Tapi kalau disebut Ustadz Lutfi mudarris, ya sudah, Ustadz Lutfi itu pagi sebagai seorang guru, malam seorang guru, tidurnya tidur seorang guru, makannya makan seorang guru, berangkat sekolah seorang guru, pergi ke pasar seorang guru. Allah sebutkan wabasyiris sabirin, Allah beri kabar gembira kepada orang yang sabar, bukan sabar sekali saja, Pak. Orang yang menjadikan sabar itu sebuah mentalitas dalam dirinya. Allah sebutkan as-sabirin, bukan yasbir sekali saja. Jadi musibah itu akan datang terus dan dia akan sabar dengan itu, dan sabar itu bukan pasif, Pak. Sabar itu berarti aktif. Nanti kalau saya di masjid apa tuh membahas surat Asy-Syarh, surat Al-Insyirah. Insyirah itu kan tentang musibah juga sebenarnya, Pak. Tapi di belakang Allah katakan setelah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, Allah kasih satu kunci, Pak. Fa idza faraghta fansab. Ketika kamu selesai satu hal, maka penuhi dirimu dengan kesibukan lainnya. Dengan itulah kamu akan mendapatkan fa inna ma'al usri yusra. Kita cenderung menafsirkan kata sabar itu dengan enggak ngapa-ngapain. Justru di surat Al-Insyirah Allah katakan sabar itu artinya adalah dengan menyibukkan diri. Nah, kita juga perlu lihat definisi sabar dalam Quran. Secara bahasa artinya aslul quwwah, asal dari kekuatan, dan orang bersabar adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu. Fa idza faraghta, ketika kamu kosong. Kosong apa? Kosong dari kegiatan, fansab, maka penuhi langsung waktu yang kosong itu. Surah Insyirah menyebut seperti itu. Di surah Al-Baqarah ini Allah katakan karakternya orang sabirin, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang ketika musibah menimpa dia tepat sasaran, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita perlu memahami ayat dua kalimat yang sering kita ulang. Dan mukmin itu tidak saja mengatakan satu kalimat, tapi dia sangat memahami kalimat itu sampai ke dalam hati, sehingga dia menjadi orang yang sabar. Pertama Allah katakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu. Di situ tidak ada kata ataf, Pak, atau huruf ataf. Artinya orang yang ketika dia ditimpa musibah, azan. Oh ya baik, kita azan dulu.
Bismillah, kita lanjutkan Pak. Kita selesaikan satu ayat ini insyaallah. Kemudian Allah katakan sifat orang sabar itu alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, Allah tidak katakan faqalu atau tsumma qalu. Ketika musibah menimpa mereka, maka mereka mengatakan ini. Tapi Allah katakan langsung qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pesan pertama dari ayat ini Allah sebutkan bahwa kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sudah harus menjadi mentalitas seorang yang sabar. Jadi ketika dia musibah, dihantam oleh musibah, di detik dia dihantam musibah itu dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu satu. Yang kedua, kita perlu lihat apa maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mencoba membagi kalimat ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah inna lillah, yang kedua inna ilaihi raji'un. Innalillah itu artinya sesungguhnya kita milik Allah.
Dan yang namanya musibah itu Pak, kadang musibah itu bukan hal yang terjadi pada diri kita saja. Musibah itu seringkali terjadi pada orang yang kita cintai atau pada barang yang kita cintai. Orang kecelakaan dan mobilnya itu mobil yang sangat dia sayang. Dia punya 2 mobil, dia pikir kenapa nggak mobil yang satu lagi yang nabrak, kenapa harus yang ini. Atau ketika anak yang dia cintai Allah ambil, meninggal. Atau anak yang dia sangat sayang itu jatuh sakit. Atau istrinya, atau ibunya, atau ayahnya. Atau dia punya jabatan, kedudukan bagus di pekerjaan, kemudian di PHK, turun dan lain sebagainya. Atau harta yang dia sukai, dia cintai, itu Allah ambil, kemudian itu termasuk musibah. Rasul mengatakan semua hal yang membuat seorang mukmin tidak nyaman itu menjadi musibah. Dan ketika semua itu menimpa kita, pikiran kita kan macam-macam, Pak. Yang paling sering itu adalah kalau anak sakit, Pak. Anak sakit kita cerita ke sana kemari, cari obat ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh. Maka kalimat innalillah itu adalah obat yang paling kuat, Pak. Kenapa? Karena setiap kali saya dapati orang yang saya cintai sakit, anak saya sakit, ibu saya sakit, harus dirawat, istri saya sakit dan lain sebagainya. Ketika mereka semua sakit, kita berpikir semua ini adalah milik kita. Kita pikir mobil atau motor yang kecelakaan itu milik saya. Maka Allah katakan kepada kita, orang bersabar itu mindsetnya adalah dia berpikir sesungguhnya jangankan barang-barang itu semua, jangan orang-orang yang saya kerasa, istri saya, anak saya, ibu saya, Allah katakan sesungguhnya saya sendiri itu dimiliki. Jangankan mereka itu bukan milik kamu, mereka itu milik Allah, dan kamunya sendiri juga milik Allah. Maka ketika kita ditimpa musibah dan hidup lagi sulit seperti itu, dan kita sadar bahwa pada akhirnya kita milik Allah, itu hati harusnya tenang, Pak. Perasaan harusnya langsung tenang, Pak. Kenapa? Ada orang, Pak, terkapar di rumah sakit, lama, Pak. Ada yang koma macam-macam dan lain sebagainya. Dia udah nangis saja terus. Kenapa? Dia merasa saya merepotkan anak dan istri saya merepotkan keluarga besar saya dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tahu bahwa sebenarnya kita itu milik Allah juga. Dan berapa banyak penyakit hari ini, sumber penyakit itu bukan pada fisik, justru pada pikiran. Justru pada pikiran, Pak. Hari ini terkenal, Pak, ya. Orang sakit kaki, masuk rumah sakit berobat, keluar rumah sakit kakinya sembuh, kepalanya sakit, Pak. Karena bayar biaya obatnya. Pindah dari kaki ke kepala. Stres, karena kepala sakit, kakinya kambuh lagi. Nah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata inna lillah saja itu memperbaiki kepala kita dari awal. Karena kalau pikiran tenang, badan itu akan ikut. Berapa banyak kita lihat ulama-ulama besar, Syekh Ahmad Yasin itu lumpuh dari kecil, tapi yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Yasin itu tentara, Pak, di Palestina itu. Yang dipimpin oleh dia itu orang-orang badan-badan besar, Pak. Dan beliau di atas kursi roda. Paling Sudirman, Allah yarham, ditandu, Pak. Ditandu, badan boleh sakit tapi kepala harus segar. Dan innalillah itu memperbaiki isi kepala, Pak. Dan orang sekalipun isi badannya lumpuh semua tapi isi kepalanya itu bersih. Kita punya contoh, Pak. Panglima Besar Sudirman ditandu ketika perang, Pak. Dan beliau yang menggerakkan semangat semua tentara itu. Itu innalillah, itu ketika orang ditimpa musibah, kalimat pertamanya, wong kita milik Allah kok. Apapun musibah yang kita itu milik Allah. Wong kalau yang punya mau ngambil ya sudah selesai urusan. Kalau yang punya mau mencabut sedikit ya selesai urusan, nggak apa-apa, nggak masalah. Wong kita itu milik Allah, pasrah kepada Islam itu artinya pasrah, Pak. Udah sama Allah nyerah saja. Ya Allah, saya udah nggak kuat ya Allah, saya nyerah. Kemudian wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kalimatnya dan sesungguhnya kita semua, sesungguhnya kami ini, kita semua ini kepadanya kita akan kembali. Dan kalimat ini memberikan sebuah pesan penting, Pak, tentang waktu, tentang momen. Bahwa ketika kita ditimpa musibah, kita harus sadar bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Dan kita perlu tahu bahwa musibah itu juga nggak akan lama. Musibah itu nggak akan lama. Ada orang sakit, insya Allah suatu saat akan sembuh. Ada orang kena musibah hari ini, suatu saat insya Allah akan ganti. Karena itu doa orang yang ditimpa musibah, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ada hadis riwayat menarik ini terkait dengan hadis ini dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu seorang sahabiah mulia. Istri dari Ummu Salamah itu suaminya namanya Abu Salamah, Pak. Paling gampang ingat ya, Pak. Suaminya Abu Salamah, istrinya Ummu Salamah. Dan Abu Salamah itu sahabat yang baik, sahabat mulia. Dan Ummu Salamah sangat mencintai suaminya.
Dan ketika suaminya meninggal, wah, sedih Ummu Salamah. Kemudian beliau mendengar hadis ini, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah balaslah untukku pada musibahku, wakhlufli, dan berikanlah untukku ganti khairan minha, lebih baik daripada musibah ini. Dan Ummu Salamah sempat berpikir, siapa di antara orang laki-laki Arab yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kemudian dia beliau hapus pikirannya, dia beliau berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku balasan atas musibah yang menimpaku, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Dan beliau yakin dengan itu. Kemudian Ummu Salamah dilamar oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah itu. Manusia yang terbaik di alam semesta ini. Maka kita menyadari bahwa musibah yang datang kepada kita, atau bahkan kebahagiaan yang datang kepada kita pun semuanya temporal, Pak, sementara saja. Dan orang ketika dia tahu musibah yang menimpa dia sementara, maka dia tahu peran saya adalah untuk bersabar dengan ini, karena ini sementara, sudah sabar saja. Oh, tapi kenapa misalnya pada akhirnya ada orang sakit, jatuh lumpuh, dan ternyata sampai meninggal. Sampai meninggal pun dia dalam keadaan terbaring di rumah sakit. Ada orang seperti itu, ada Pak. Ada orang sakit, sakitnya makin lama makin parah, sampai meninggal dia sakit. Ya nggak apa-apa Pak. Tujuan dari sabar itu, selagi kita ditimpa musibah, dan kita memiliki sifat sabar, kita meninggal dalam keadaan musibah itu, dan kita meninggal dalam keadaan sabar, Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Tujuan akhir dari semua musibah itu cuma satu Pak, supaya Allah memasukkan kita dalam kelompok orang yang sabirin, orang yang kelak di akhirat Rasul datang kepada kita, wabasyiris sabirin, selamat ya Pak. Rasul memberikan selamat atas semua permasalahan yang kita hadapi di dunia dulu. Rasul Pak yang datang ke kita Pak, karena Allah yang perintahkan, basyiris sabirin, wahai Muhammad berikanlah kabar gembira pada orang yang sabar. Rasul sudah meninggal hari ini, maka kita minta di akhirat Rasul yang datang, Rasul mengucapkan selamat Pak atas semua kesabaran yang kau, atas semua musibah yang kau terima di selama masih hidup, dan kau bersabar dengan itu. Dan mindset kita, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kepada Allah saja kembalinya. Kita kembali pada Allah pada akhirnya. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini kalimat yang powerful, kalimat yang luar biasa kuat. Ketika kita baca ini, kita juga harus paham bahwa musibah menimpa saya separah apapun, ya kita ini milik Allah pada akhirnya. Dan ikhtiar kita untuk keluar mencari solusi atas musibah itu, setiap ikhtiar yang dilakukan itu juga amal kebaikan. Itu juga ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir Allah tutup dengan ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Wah, ini kalimat luar biasa, Pak. Mereka, atas mereka salawat min rabbihim. Kita tahu manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad siapa, Pak? Kakeknya Nabi Muhammad, Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai hari ini kita bersalawat cuma untuk dua nabi itu, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim melewati musibah macam-macam, Pak. Dari mulai kecil, Nabi Ibrahim itu bermasalah dengan bapaknya sendiri, Pak. Waktu masih usia kecil, Pak. Masih usia belia itu. Hadapannya bapaknya. Wah, itu nggak ada orang punya masalah sebelum balik, Pak. Nabi Ibrahim punya masalah sebelum balik. Yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu bukan saja semua orang kafir, Pak, tapi dalam rumah juga. Kepala rumah tangga, bapaknya sendiri juga seperti itu. Nabi Ibrahim ditimpa musibah dari kecil, Pak. Sampai setelah punya anak pun, dari status dia anak sampai punya anak, Pak. Gak ada orang disuruh, kalau kita disuruh menjalankan sunnahnya Nabi Ibrahim, semua angkat tangan, Pak. Menyembelih anak sendiri. Dan gak ada Nabi diperintahkan dengan perintah seperti Nabi Ibrahim, Pak. Menyembelih anak sendiri. Cuma Nabi Ibrahim melewati itu. Itu musibah yang berat, Pak. Hadiah untuk Nabi Ibrahim adalah semua kita, cucunya Nabi Ibrahim, Muhammad SAW, dan umatnya bersalawat kepada Rasul SAW dan kepada Nabi Ibrahim. Dan bagi orang yang sabar, Pak, yang bersalawat kepada mereka adalah Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Atas mereka yang sabar itu salawat dari Rabbnya, Pak. Wa rahmah, dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dalam hidupnya. Jadi musibah yang datang kepada kita itu bukan menyesat, separah apapun musibah itu adalah tujuannya sangat mulia. Dan Allah berikan itu, saya gambarkan sabar itu pahalanya itu aneh-aneh di Quran, Pak. Allah bilang ulaika alaihim salawatun. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, ini Allah bersalawat kepada orang-orang yang sabar. Wa rahmah, ditambah lagi dengan rahmat. Maka di akhir ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ketika kita ditimpa musibah, maka kita harus latih lisan kita dan pikiran kita serta hati kita untuk punya mindset inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kita harus tahu bahwa tujuan dari musibah yang menimpa kita adalah Allah ingin kita menjadi orang yang sabar. Dan sabar itu bukan pasrah, Pak. Sabar itu tetap bergerak. Orang ditimpa sakit tetap cari obat. Rasul bilang kalau sakit ya cari obat. Setiap kita cari pengobatan itu pahala yang kita dapat, Pak. Sembuh nggak sembuh, pahala udah pasti. Sembuh nggak sembuh, pahalanya udah. Ikhtiar kita kan semua ikhtiar dilakukan. Ikhtiar dilakukan. Maka kita latih lisan dan pikiran kita dan hati kita untuk mengatakan innalillah. Itu yang menimpa kita. Yang kedua, ketika menimpa orang lain, kita tidak punya hak mengatakan kalau itu musibah. Saya ingin sampaikan beberapa ayat terkait musibah dalam Quran selain surat Al-Baqarah. Di surat Asy-Syura Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apapun musibah yang menimpa kamu, apapun itu, fabima kasabat aydikum, itu karena ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah ampuni banyak sekali. Itu satu. Berarti musibah yang menimpa kita itu karena ulah kita. Kalau kita hanya berangkat dengan ayat ini melupakan ayat yang lain, kita akan mengatakan karena musibah menimpa kamu ya karena ulah kamu. Allah mengatakan ini kok. Tapi di ayat lain surat At-Taghabun ayat 13 Allah katakan ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan apapun yang musibah yang menimpa itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Tadi karena perbuatan kita, di ayat ini Allah katakan tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Allah katakan tapi orang beriman ketika ditimpa musibah yahdi qalbah, Allah kasih petunjuk langsung pada hatinya. Kemudian di surat Al-Hadid ayat 22 Allah tegaskan lagi, ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada musibah yang menimpa di bumi ini, wala fi anfusikum, tidak pula dalam diri kalian, illa fi kitabin min qablu an nabra'aha, kecuali itu sudah tertulis dalam kitab jauh-jauh hari sebelumnya yang kami kabarkan kepada kalian. Wah, jadi gimana nih, Ustaz? Satu sisi Allah katakan musibah yang menimpa itu sudah Allah tulis. Kemudian Allah katakan musibah menimpa itu terjadi karena izin Allah. Kemudian Allah katakan musibah yang terjadi itu karena perbuatan ulah tangan kalian. Bagaimana kita mempertemukan tiga hal ini? Dan kita lihat di surat At-Taubah ayat 51 unik lagi. Ketika orang mukmin ditimpa musibah, Allah katakan qul, katakanlah wahai orang beriman, lan yusibana illa ma kataballahu lana, tidak ada yang menimpa kami kecuali Allah sudah tuliskan itu spesial untuk kami. Kalimatnya kataballahu lana, bukan alaina, dan itu berbeda dalam bahasa Arab. Kalau kataballahu alaina, Allah timpakan itu untuk kami sebagai masalah buat kami. Tapi kalau kataballahu lana, Allah berikan untuk kami itu sebagai hadiah spesial untuk kami. Ada doa, jadikanlah Al-Quran itu hujjatan lana la alaina. Kalau hujjah, Quran itu menjadi hujjah lana, itu Quran membantu kita, mendukung kita. Kalau Quran hujjah alaina, Quran yang mengancam kita. Nah, ini orang beriman dikatakan, katakanlah tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang Allah tuliskan untuk kami, bukan atas kami. Bagaimana cara kita mengumpulkan ayat yang kelihatannya kontroversial, kelihatannya bertolak belakang satu sama lain? Ulama mengatakan pertama adalah ketika kita itu menimpa kita, ketika musibah menimpa kita, tugas kita adalah mindset inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, satu. Yang kedua, kita perlu tahu bahwa kalau musibah menimpa kita dan musibah itu terjadi karena keteledoran kita, perbaiki itu. Jangan bilang innalillah kemudian nggak ngapa-ngapain, enggak. Kita memang dari awal mau berangkat jauh, perjalanan 3 hari pakai mobil, kita tidak kontrol dulu, cek dulu mobil, bannya dan lain sebagainya. Kemudian pas di perjalanan di tol ban bocor, gitu, innalillah ini karena Allah saja, enggak. Antum yang nggak ngecek dari awal. Baru kita mengenal asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ada 2 bentuk musibah, Pak. Musibah pertama yang kita bisa cover itu. Yang musibah kedua kita nggak punya kemampuan, Pak. Gunung meletus, kita nggak punya kemampuan, Pak. Uang di antara kita nggak ada yang kerja di BMKG pun nggak bisa menyetop gunung meletus, enggak. Itu bagian yang kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada bagian musibah yang kita bisa perbaiki, maka dengan mindset innalillah kita perbaiki itu, Pak. Mindset innalillah itu membuat kita tenang dalam memperbaiki itu. Kemudian ketika musibah menimpa orang lain, kita tidak punya hak mengatakan itu karena kasabat aidikum, karena ulah tangan kalian. Kenapa demikian? Karena semua ayat tentang musibah itu di beberapa surat tidak ada ayat itu mengatakan qul, katakanlah ini menimpa kalian, kecuali dari satu tempat, yaitu surat Ali Imran ayat 165. Qul huwa min indi anfusikum. Dan ayat ini kita tahu ayat ini membahas tentang perang Uhud.
Karena itu di perang Uhud itu, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadza, ketika kalian ditimpa musibah, kok kita bisa kena musibah ini? Allah katakan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Muhammad, huwa min indi anfusikum. Dan Allah hanya perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan itu karena ulah kalian. Selain itu semua ayat musibah tidak ada perintah mengatakan katakanlah itu karena ulah kalian. Hari ini ketika saudara kita muslim ditimpa musibah, banyak di antara kita yang sibuk mengatakan, wah dia dosa, dikasih list dosa-dosa daerah ini, dosa-dosanya ini. Enggak, kita enggak punya hak, Pak. Di semua ayat Quran ini Allah tidak katakan katakanlah ini karena kalian, kecuali di surat Ali Imran saja, dan itu kasusnya perang Uhud, Pak. Kasusnya perang Uhud, dan itu yang Allah perintahkan cuma Rasul saja. Maka maksudnya di surat Asy-Syura ayat 30 Allah katakan fabima kasabat aidikum, itu bahan perenungan untuk masing-masing kita terhadap musibah kita. Bukan musibah orang lain yang kita hukum, enggak. Kita enggak punya peran di sana. Tugas kita ketika saudara ketimpa musibah, ya ada tanggung jawab ukhuwah di situ, Pak. Tanggung jawab sosial gitu. Rasul mengatakan seorang saudara yang datang ke rumah saudaranya untuk membantu urusan saudaranya, Rasul lebih mencintai perbuatan itu ketimbang iktikaf di Masjid Nabawi selama 30 hari, itu Rasul. Kita hari ini nabung banyak untuk bisa iktikaf di Masjid Nabawi, Rasul bilang membantu saudara kita itu lebih saya cintai ketimbang iktikaf di masjid saya, kata Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, kita harus mampu membedakan mana yang ketika musibah terjadi, kita lihat apakah musibah itu terjadi karena ulah kita. Itu kembali kepada introspeksi diri. Kalau ulah saya, maka saya akan perbaiki itu. Dan setiap orang ketika ditimpa musibah, pikirannya berkecamuk. Kalau dia ingin memperbaiki itu kalau pikiran bermasalah, kerja pun bermasalah. Maka mindset inna lillahi wa inna ilaihi raji'un membuat pikirannya tenang. Maka ayo dicoba dirapikan lagi sedikit demi sedikit dimanapun. Masalah di rumah tangga, kita punya konsep ya, rumah tangga kita itu akhirnya milik Allah, Pak. Dua-duanya suami istri punya mindset seperti itu, ayo kita rapikan dari awal lagi. Itu membuat kita tenang. Karena setiap orang ketika musibah, yang pertama ditimpa musibah itu bukan musibahnya, Pak, tapi kepalanya duluan. Kepala yang dihantam duluan. Karena itu musibah yang kecil bagi sebagian orang bisa jadi parah sekali, Pak. Karena yang dihantam duluan kepalanya. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga pembahasan kita yang singkat ini bisa memberikan satu sudut pandang bagi kita tentang musibah, dan kita berharap dengan ini bisa, tujuan dari musibah itu kita sadar bahwa Allah ingin kita menjadi orang yang sabar. Allah ingin kita menjadi orang yang sabirin, dan semoga nanti kita dihadirkan, dibangkitkan kembali di akhirat, dan Rasul datang, kita bertemu Rasul, dan Rasul mengucapkan selamat, Pak. Selamat ya Pak atas semua kesadaran sampean selama di dunia dulu. Kesabaran jenengan selama di dunia dulu. Rasul yang berikan selamat, Pak. Kalau Rasul yang berikan selamat, Pak, insyaallah tenang hidup, Pak. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan pada Ustaz Lutfi. Langsung doa. Baik, karena waktunya tidak mencukupi, kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma khtim umurana wa umurana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian saya. Yang benar datangnya dari Allah, dan kesalahan semuanya datangnya dari saya sendiri yang juga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.